Bahkan hari ini saja kita bisa melihat ya ada beberapa kegiatan yang bersamaan ya bahkan ya ada juga kegiatan yang harus di cancel ya demi untuk memaksimalkan satu kegiatan. Ini semua menunjukkan bahwasannya bulan suci Ramadan bukan penghalang ya bukan penghalang untuk kemudian kita giat ya berkegiatan ya tetapi dia adalah bulan di mana kita justru harus lebih kuat ya. Kuat dalam arti kuat beribadah ya melakukan segala aktivitas ibadah yang memang diperintahkan untuk kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini ya mulai dari bacaan Al-Qur'an dan seterusnya. Ya, dan juga mengambil momen-momen penting untuk berkegiatan. Ya, alhamdulillah dengan memanfaatkan fasilitas virtual hari ini yang sangat terbuka, ya, dengan mudah kita bisa mengakses dan mendapatkan kesempatan untuk bisa bermajelis secara virtual dengan asatidzah kita yang ada di DPP. Ya. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkenaan waktu yang diberikan kepada kita bukan hanya kepada narasumber kita ya tetapi juga tidak terkecuali kepada semua peserta ya yang tentu pada kesempatan ini kami tidak bisa menyapa satu persatu. Izinkan kami menyampaikan bahwa Ketua DPW Wahda Islamiyah Sulawesi Barat ya terkendala untuk membersamai kita pada kegiatan kali ini oleh karena sesuatu lain hal membuat beliau harus berada di luar daerah sehingga mengamanahkan kepada kami untuk membersamai antum pada kegiatan ini sebagai kegiatan pembuka. Iya, kegiatan yang insya Allah ini memiliki tujuan yang sangat baik. Ya, terlebih lagi ketika kita melihat kitab yang akan dibahas secara berseri nanti oleh narasumber kita, kita sangat berharap pada kesempatan ini kita bisa mendapatkan panduan, ya, panduan yang lengkap, ya, panduan yang tepat ya bagaimana mengawal dan melakoni kebangkitan umat Islam ya melalui panduan yang akan secara berseri disampaikan oleh Ustadz kita insya Allah nantinya. Ya. Kegiatan ini ya karena ini adalah se-Sulawesi Barat ya se-Sulawesi Barat mengumpulkan kader-kader mulai dari marhala takwin sampai dengan marhala tanfizi ya se-Sulawesi Barat. Ya, meskipun sampai hari ini partisipan kita baru 87, tetapi kita berharap jumlah ini akan terus bertambah. Aduh, Iya, untuk ya, jumlah ini akan terus bertambah. Ya, oleh karena ini adalah ajang silaturahmi. Ya, ajang silaturahmi. Ya, eh, agak jarang kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan semua kader takwin dan semua kader tanfiziyah se-Sulawesi Barat. Ya, ada kalanya kita juga mau melihat ya berapa kekuatan kita dan yang tak kalah penting ya bagaimana komitmen kita sebagai kader-kader takwin dan tanfiziyah menghadiri kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita dimobilisasi untuk menghadiri kegiatan seperti ini. Ya, terlebih lagi ya kita tidak sekedar dimobilisasi tetapi ya kegiatan ini diharapkan kita akan mendapatkan pencerahan, ya, pencerahan, ya, bagaimana mengawal dan melakoni aktivitas ya kebangkitan ini. Tidak terkecuali ya kegiatan ini juga tentu erat kaitannya ya, tidak bisa dipisahkan dengan eh, kegiatan GSD yang menjadi program nasional yang hari ini kita semua sadar dan meyakini bahwa semua kita butuh untuk senantiasa dicas. Ya, kita butuh energi untuk senantiasa diperbaharui ya untuk terus mengawal ya program nasional ini. Tidak terkecuali ya pada bulan suci Ramadan ya dan kegiatan ini nantinya yang kami dengarkan akan secara berseri ya mungkin akan berlanjut ya setelah bulan suci Ramadan nantinya. Ya, tentu
kepada Ustadz kita yang telah bersedia dan siap untuk membersamai kita selama hingga pertemuan akhir nanti. Ya, ini tentu kita sangat berterima kasih di tengah-tengah kepadatan dan kesibukan beliau. Juga tentu ya kami selaku mewakili pengurus harian daripada DPW sangat berharap ya agar ini betul-betul dimanfaatkan oleh kader-kader kita pada marhalah takwin dan tanfiziyah. Ya, boleh dibilang buku ini ya belum pernah dibahas secara total, iya, belum pernah dibahas secara total oleh asatidzah kita ya di Sulawesi Barat. Iya, kalau membacanya ya person-person mungkin ada di antara kita yang sudah. Terlebih lagi buku ini sudah diterjemahkan, ya. Tetapi untuk kemudian dibahas ya agar kita memiliki pemahaman yang benar terhadap buku ini, ya ini belum pernah setahu kami dibahas secara tuntas di Sulawesi Barat ini. Karena itu ini adalah kesempatan emas buat kita, ikhwan dan akhwat, ya, untuk konsisten mengikuti kegiatan ini hingga selesai insya Allah nantinya. Saya kira ini Ustadz yang bisa kami sampaikan mewakili Ketua DPW ya sebagai ucapan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ustadz kita dan kepada Ketua Kaderisasi ya, atau Departemen Kaderisasi DPW Sulawesi Barat yang telah menggagas kegiatan ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Syukran wa jazakumullahu khairan. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz atas sambutannya yang diberikan. Yang selanjutnya kita akan mendengarkan kajian kitab kita sebagai acara inti kita pada hari ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita. Dan untuk materi inti kita ini akan dipandu langsung oleh Ketua Kaderisasi DPW Sulawesi Barat. Kepada Ustadz Irwan kami persilahkan. Iya, syukran Ustaz. Bang, bagaimana audio kami Ustaz? Terdengar jelas? Alhamdulillah bagus. Jelas-jelas Ah, Ustaz. iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillahi warahmatullahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, Alhamdulillah, hadirin sekalian, ikhwah akhwat, asatizah dan ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dipertemukan di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini, bulan yang kemudian pintu taubat itu dibuka, Allah melipat gandakan pahala dan menghidupkan hati-hati yang mungkin selama ini lelah. Dan pada pagi hari ini kegiatan Ramadan kita akan diisi dengan kajian kitab As-Sahwa Al-Islamiyah Dawabit atau Jihad. Sebuah kitab yang membimbing semangat keberagamaan agar tidak sekedar menyala, tapi kemudian terarah, berilmu, berakhlak, dan membawa maslahat. Kitab yang akan kita kaji bersama ini adalah sebuah karya penting dari ulama besar abad ini, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama besar di Indonesia. Kitab ini diterbitkan dengan judul Panduan Kebangkitan Islam. Kitab ini membahas tentang sahwa, tentang kebangkitan, semangat beragama dan semangat dakwah di tengah umat yang pada dasarnya ini adalah nikmat dan kebaikan. Namun Syekh memberikan pesan penting bahwa semangat saja itu kemudian tidak cukup,
tapi semangat itu harus dipagari dengan dawabit, rambu-rambu dan sesuai dengan syariat. Dan insya Allah kajian kita ini secara rutin tiap bulan akan dibahas sekali sebulan dan akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Taufan Jafri, Hafizahullah. Beliau Ketua Departemen Dakwah dan Pembinaan Masjid DPP Wahda Islamiyah. Dan ya sebelumnya kami izin menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi suara kami terdengar jelas Ustadz ya. Iya, Ya, bagus. betul. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memasuki materi ya kami menyampaikan eh, adab atau teknis Zoom kita ya mohon kami berharap semua peserta untuk mematikan mic-nya selama pemaparan materi dan setiap kita masing-masing bertanggung jawab terhadap alat yang kita gunakan untuk kemudian menjaga keberlangsungan kegiatan ini secara nyaman. Insya Allah kegiatan kita ini paparan materi sekitar kurang lebih 90 menit, lalu setelahnya ada sesi tanya jawab. Baik, tanpa berpanjang waktu kepada Ustadz kita, waktu dan layar kami persilahkan. Fadal Ustadz. Ya, syukran Ustadz Irwanto, Ketua Kaderisasi DPW Sulbar, Hafizakallahu Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang pertama kami bersyukur kepada Allah dan memuji keagungan dan kebesarannya atas kesempatan, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga rencana kita untuk melakukan kegiatan ini hari ini sudah kita mulai. Yang kedua, kami menyampaikan penghargaan, apresiasi, syukran kepada jajaran pengurus DPW Sulbar, Sulawesi Barat, tentunya juga seluruh kader di Sulawesi Barat. Tadi kita sudah mendengarkan mukaddimah pembukaan dan pengarahan dari Ketua DPW yang dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Amiruddin Hafidahullahu Ta'ala. Ya, tadi beliau mengatakan di Sulbar cerah ya, Masya Allah. Secerah hati kita semua di bulan Ramadan dan secerah wajah-wajah Ustadz yang terlihat di layar Zoom ini. Wajah Ustadz Amiruddin, wajah Ustadz Arwanto, wajah Ustadz Muhammad Afif, dan wajah Ustadz Muhammad Ali. Hafidakumullahu jami'an. Tentunya wajah-wajah Ustadz yang lain juga yang tidak sempat kami lihat. Saya kira menghadirkan kegiatan seperti ini di bulan Ramadan sangat positif, sangat baik. Apatah lagi kitab yang akan kita kaji ini pada dasarnya juga bersambung dengan
semangat Ramadan, dengan inspirasi Ramadan, dengan berkahnya Ramadan. Apabila Ramadan itu mengantar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, apabila Ramadan itu mengantar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka tugas selanjutnya, Dia checker gitu. tugas selanjutnya, Delapan betul agak yang sederhananya tuh yang paling tinggi. Sederhana Modi. Oh iya. Memang kalau beda nomor kalau beda. Enggak, sama aja Bu. Sama satu anu gitu. Iya. Anu karena checker gitu. Iya, checker. Masya Allah. Ini semangat ya, semangat. Di pasar pun kita ikut kajian. Tugas selanjutnya orang yang bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa adalah membimbing umat ini, memperbaiki umat ini, melakukan islah di tengah umat ini. Dan ketika takwa itu terbagi kepada umat, maka takwa akan mendatangkan kemenangan, keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi saya kira dari ayat ini kita bisa menemukan titik temu antara materi yang akan kita kaji dengan keberadaan di bulan Ramadan, dan tadi sudah disinggung juga ada kaitannya dengan GSD. GSD itu adalah dakwah, bagaimana memperluas jangkauan dakwah kita dan bagaimana semakin menambah jumlah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan akhwat, hafizakumullah, kitab yang akan kita kaji secara bersambung berjudul As-Sahwatul Islamiyatu Dhawabitu wa Taujihat. Tadi disebutkan sudah ada buku yang ditulis terjemahan dari kitab ini dengan judul Perut, bagaimana Kebangkitan tidak? Islam. Sakit atau tidak? Jujur, sakit. Panduan Kebangkitan Islam. Secara harfiah, kalau kita terjemahkan judul buku ini, As-Sahwa itu kebangkitan, Islamiyah tentunya kata sifat dari kebangkitan itu, jadi kebangkitan Islam. Dawabit, dhabtun, jamak dari kata dhabtun, artinya aturan atau rambu-rambu. Ya, kode etik. Ya. Wa taujihat, ya. Taujih, yaitu arahan, bimbingan. Ya. Jadi seakan-akan beliau syekh, pengarang kitab ini, penulis kitab ini, seorang ulama besar, min kibaril ulama, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa askanahu fasiha jannati, Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin, rahimahullahu ta'ala. Seakan-akan beliau ingin mengingatkan kita lewat buku ini bahwa kebangkitan Islam yang terlihat, dan beliau tentunya menjadi saksi ketika beliau masih hidup tentang kebangkitan itu, harus diarahkan dengan baik, harus dibimbing dengan baik, harus diatur dengan baik. Ya. Nanti akan beliau sampaikan, kita akan baca dalam mukaddimah beliau, ya, latar belakang
dan alasan beliau menulis kitab ini. Jadi as-sahwatul islamiyah dawabit wa taujihat. Dalam mukaddimah saya baca dan saya langsung setelah beliau memulai dengan pujian kepada Allah, bertahmid kepada Allah, dan bersalawat kepada Rasulullah. Di sini beliau mengatakan, para ikhwah dan akhwat sekalian, bahwa Rasulullah telah diutus oleh Allah dengan al-huda, petunjuk, dan dinul haq, din yang hak. Dan beliau telah melaksanakan tugasnya, menyampaikan risalah ini, melaksanakan amanah ini, dan bernasihat kepada umat. Dan beliau telah bermujahadah di jalan Allah ini dengan mujahadah yang sekuat-kuatnya. Ketika beliau telah melaksanakan semua tugas dan amanah itu, tanpa melalaikannya sedikit pun, di saat beliau meninggal, beliau telah meninggalkan, ya kalau orang sekarang bilang legacy ya, bagi umat ini. Beliau telah meninggalkan bagi umat ini, wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda naqiyah. Ya. Jadi ketika beliau meninggal, pergi, ya, itu beliau telah menyelesaikan dengan sempurna amanahnya. Ya. Beliau telah meninggalkan di tengah umat ini, ya, mahajjah bayda. Ya. Apa? Warisan yang terang benderang, yang bersih, yang pure, yang asli, yang tidak bercampur dengan kotoran-kotoran. Asli apa yang diturunkan kepada Allah, kepada beliau lewat malaikat Jibril ke bumi ini. Ketika sampai kepada beliau dan selama 23 tahun risalah ini beliau ajarkan, beliau sebarkan. Tidak ada satupun, sedikit pun, secuil pun yang bercampur kepada risalah yang suci ini, sesuatu yang datang dari bumi ini. Dia benar-benar adalah risalah langit, risalah ilahiyah, risalah Muhammadiyah, ya, yang naqiyah, tahirah, yang bersih. Itu yang perlu kita yakini. Dan sepintas kita bisa mengatakan buku yang ditulis oleh Syekh ini, yang beliau kasih penegasan, rambu-rambu dan pengarahan agar kita kembali kepada yang bersih ini. Agar kita kembali kepada masdar manba, mata air ini. Ya. Secara khusus tentunya berkaitan dengan bagaimana mendakwahkan risalah ini. Karena bersihnya apa yang beliau wariskan dan tinggalkan kepada umatnya, terang benderang ini, maka siangnya seperti malam. Ya. Bagaimana malam itu gelap, tapi ketika ada cahaya yang menyinari malam itu, dia seperti menjadi siang. Ya. Kegelapan-kegelapan, lorong-lorong kegelapan, ruang-ruang kegelapan, ya, tempat-tempat yang masih gelap di dunia ini. Ya. Ketika Islam belum datang, begitu banyak tempat yang gelap di dunia ini.
Bumi ini diliputi dengan kegelapan. Ya. Ketika Allah melihat ke bumi ini, Allah murka. Ya. Karena bumi ini dipenuhi dengan kegelapan maksiat, kegelapan syirik, kegelapan dosa. Maka semua kegelapan itu sirna menjadi terang benderang dengan datangnya Rasulullah Nabi Muhammad, ya, dengan Islam ini. Ini satu gambaran bagaimana kekuatan Islam. Apa ini Islam? Dia bisa menjadikan malam seperti siang. Karena dia membawa cahaya yang kuat, sinar yang kuat. La yazigu anha illa halik. Tidak menyimpang, tidak mengambil yang lain, tidak mengikuti risalah dan jalan ini. Ya. Kecuali dia akan binasa dan dia akan kembali kepada kegelapan. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kaman masaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah sama orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, lalu kami berikan kepadanya cahaya. Artinya dia mati dan dia dalam kegelapan. Ya. Kemudian dengan Islam ini Allah hidupkan dan Allah terangi hidupnya. Ya. Yaitu orang-orang yang mengikuti risalah ini, cahaya Islam ini. Ya, dia hidup dengan kehidupan yang hakiki dan dia diterangi, hidup dalam cahaya. Kama masaluhu fid dhulumat. Samakah orang-orang yang mulia itu dengan orang-orang yang tetap dalam kegelapan? Ya, yang menyimpang dari cahaya ini, keluar dari cahaya ini, tidak mau mengikuti jalan ini. Ya, tidak akan sama. Ya, tidak akan sama. Kemudian beliau mengatakan, setelah Rasulullah meninggal, maka beliau diganti dari umatnya yang beliau tinggalkan, secara khusus para khulafaur rasyidun, ya, a'immatul mahdiyun, para imam pemimpin yang mereka itu mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita ragukan seperti akidah i'tikad orang-orang Syiah terhadap sahabat-sahabat utama ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Bahkan kita bisa mengatakan mereka inilah contoh yazigu anha. Orang-orang yang menyimpang dari risalah ini, dari agama ini. Ya. Bagaimana dia mengikuti risalah ini? Bagaimana dia bisa mengikuti risalah ini? Padahal dia membenci pembawa risalah ini. Ya. Menolak, ya, dan tidak menghargai karya terbaik seorang nabi. Apa karya terbaik seorang nabi? Sahabatnya ini, sahabatnya yang dia tinggalkan. Yang dahulu ketika Islam belum masuk ke hati mereka. Mereka adalah orang-orang jahil. Ya. Maka orang-orang seperti ini dia akan berhadapan dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Di pengadilan Allah ketika mereka mempertaruhkan kehormatannya, keselamatannya dengan merendahkan bahkan menghina para sahabat utama Rasulullah. A'immatul arba'ah, a'immatul mahdiyun, khulafaur rasyidun. Alladzina saru fil ummati ala nahji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang bergerak, yang hadir di tengah umat sepeninggal Rasulullah, melanjutkan risalah Rasulullah ala nahji Rasulillah, tidak
menyimpang sedikit pun, tidak keluar sedikit pun dari manhaj Rasulullah. Metode, cara Rasulullah. Dalam hal apa saja. Manhaj itu mereka perpegangi. Ya, mereka bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, mereka lah contoh orang-orang yang addu bin nawajiz. Melaksanakan sabda Rasulullah. Menggigit manhaj ini dengan gigi geraham mereka sekuat-kuatnya. Ya, ini tentang sahabat. Ya, siapa lagi kalau bukan sahabat? Ya, dalam hal akidah, akidatan, dalam hal akidah. Ya, orang yang membenci para sahabat, padahal mereka lah pengawal-pengawal akidah. Ya, pasukan-pasukan yang menjaga kemurnian akidah ini. Ya, adalah orang yang membenci Allah dan tidak suka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena tidak sampai kepada kita akidah sahihah ini sepeninggal Rasulullah, kecuali karena ada sahabat yang dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sepenuh pengorbanan, ya, mereka tahu kebesaran dan nilai amanah yang ditinggalkan Rasulullah kepada mereka. Ketika semua tantangan mereka hadapi, di saat mereka melanjutkan amanah risalah ini, bahkan gunung sudah mau hancur, sudah bergetar, mereka masih kokoh di tempatnya mengawal risalah ini. Bayangkan para sahabat. Ya, gunung sudah bergetar, sudah mau miring, sudah mau jatuh. Mereka masih kokoh di tempatnya mengawal risalah ini. Para ikhwas sekalian. Tentang akidah, ibadah, suluk. Ya. Bukan hanya akidah, bukan hanya ibadah. Tapi akidah dan ibadah yang melahirkan akhlak, suluk. Ya. Melahirkan kepribadian, syakhsiyah. Muamalah. Ya. Tentang ya interaksi, pergaulan, tentang bagaimana dunia, harta, ya, muamalah. Wa da'watan ilallahi azza wa jalla. Termasuk bahagian dari manhaj itu adalah metodologi dakwah. Mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada manusia. Wa jihadan fi sabili. Jihad di jalan. Ya, seakan-akan ya Rasulullah, para sahabat ingin mengingatkan kita umat yang sudah jauh ini. Islam ini lengkap. Ya. Islam ini lengkap. Akidah, ibadah, suluk, muamalah, dakwah, jihad. Jangan mengambil sebahagian, menolak sebahagian. Ya. Jangan kalau kita bicara ini, ya, ada a priori, ya, ada sikap yang kurang bersemangat, yang tidak mendukung. Padahal semua dibicarakan pada tempatnya, pada kasusnya, pada urgensinya, pada kepentingannya. Dan ketika semua ada tempat sesuai dengan urgensi dan kepentingannya, itu menunjukkan kesempurnaan Islam. Ya. Dan Islam harus sempurna, dan memang dia sempurna. Dia datang dari zat yang maha sempurna, dan Islam datang untuk mengatur kehidupan seluruh makhluk di dunia ini. Kalau dia tidak sempurna, maka dia lemah. Dia tidak berdaya dan tidak sanggup untuk mengatur hidup dan kehidupan seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini. Ya. Ini tantangan. Bagaimana manusia percaya? Bagaimana manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah? Karena mereka melihat Islam ini solusi jawaban, ya, terhadap semua problematika aspek kehidupan mereka. Ini tantangan bagi kita, tantangan dakwah kita untuk meyakinkan mereka. Ya. Walaupun ada ayat dalam Al-Qur'an, artinya sudah pernah terjadi. Bagaimana Islam yang tadinya dibenci, ditolak, menjadi asing.
Lalu kemudian berakhir dengan firman Allah, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Masuk bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa. Mereka masuk karena mereka menggunakan akalnya, pikirannya, kedalaman fitrahnya untuk mengakui Islam adalah solusi, adalah jawaban. Kita ingin untuk kali berikutnya, ya, kita bisa membaca ayat ini dengan penuh kebanggaan, penuh kebahagiaan dengan dakwah yang kita lakukan. Dakwah yang tertata, yang terorganisir. Dakwah yang bangkit, ya, sesuai dengan metode nabawiyah, metode Rasulullah yang diberkahi itu, ya, yang mendatangkan dan menjadi sebab hidayah manusia masuk ke dalam agama Allah. Jadi semua ini adalah Islam. Fa'abanallahu bihimut tariqah. Ya. Jalan Islam ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh para sahabat, maka keberadaan mereka ketika mereka berada di atas manhaj Rasulullah, lalu kemudian Islam ini mulai disebarkan secara luas, ya, yang tadinya di zaman Rasulullah hanya di sekitar Jazirah, kemudian setelah zaman Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali, semakin tersebarlah Islam ini di luar Jazirah dan seterusnya sampai ke Eropa. Itu dimulai dari jelasnya manhaj dakwah, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keberadaan para sahabat ini abana, ya, menjadikan Islam ini, dakwah ini terang benderang, ya. Dan itu beliau, Allah percayakan kepada para sahabat. Ya, memang ketika Allah melihat ke bumi ini di masa fatrah itu, maka Allah melihat hati Rasulullah. Maka Allah pun menjadikan Nabi Muhammad sebagai rasul dan nabinya. Dan ketika Allah ingin memilih siapa yang menjadi pendamping Rasulullah, maka Allah melihat hati-hati para sahabat. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada fisik dan kepada harta kita, tapi Allah melihat kepada hati kita. Wa anara zulmah, ya, Allah menerangi kegelapan. Wa ala ra'sihim, ya, dan sahabat-sahabat yang disebutkan tadi, yang dengannya Allah menerangi kegelapan, Allah menerangi jalan manusia ini, ya. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, summa Umar Al-Faruq, summa Utsman Zunnurain, ya. Utsman, Umar Al-Faruq, pembeda yang hak dan yang batil, dan Utsman pemilik dua mata Rasulullah, ya, yaitu anak dan putri beliau, ya, yang dinikahi oleh Utsman. Summa Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian yang terakhir dari Khulafaur Rasyidun itu adalah Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridai semua mereka. Alladzi qala lahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam hina ba'atsahu ila Khaybar. Jadi Rasulullah pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk berangkat ke Khaybar, tempatnya orang Yahudi, kampungnya orang Yahudi. Anfiz ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Summa da'uhum ilal islami wa akhbirhum bima yajibu alaihim
min haqqillahi fihi fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka khumran na'am. Ini ucapan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib ketika diutus berangkat ke Khaybar. Berangkatlah engkau, ya, dengan segera hatta tanzil bisahatihim, hingga engkau tiba di tempat mereka, ya, di hamparan mereka. Summa da'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka masuk ke dalam Islam. Wa akhbirhum, dan sampaikan kepada mereka apa saja yang wajib bagi mereka yang harus mereka lakukan dalam Islam ini. Ya, nah, ini dakwah sederhana seperti ini. Berangkat, sampaikan, ajarkan. Lalu kata Rasulullah, wa fawallahi, demi Allah, ya, Allah memberi hidayah dengan sebab dakwah yang engkau sampaikan. Satu orang dari mereka, satu orang saja, ya, mereka banyak, tapi satu orang saja yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Karena berangkatmu berdakwah ke tengah-tengah mereka, khairun laka, itu lebih baik bagimu daripada seekor onta merah. Ya, kendaraan yang sangat mahal yang tidak ditunggangi kecuali oleh para pembesar dan raja ketika itu. Kemudian Syekh mengatakan, amma ba'du ayyuhal ikhwal kiram. Kemudian setelah itu, wahai saudara-saudara yang mulia, la yakhfa 'alal jami' ma mannallahu bihi 'alal ummatil islamiyah. Tidak tersembunyi dari kita sesuatu yang jelas, ya, pada diri kita semua, bagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada umat Islam fi hadhil biladi wa fi ghairiha, yaitu di negeri ini. Beliau tunjuk tentunya Arab Saudi, ya, Allah telah berikan nikmat kepada negeri Jazirah, ya, wa fi ghairiha, dan negeri-negeri yang lain, ya, mungkin termasuk Indonesia. Minal harakatil mubarakah, adanya satu gerakan yang diberkahi. Jadi beliau menggunakan kata-kata al-harakah al-mubarakah, gerakan yang diberkahi, gerakan dakwah yang diberkahi. Wal yaqzati al-hayyah, dan kesadaran, ya, kesadaran yang hadir li syababil Islam, pada diri pemuda-pemuda Islam. Ya. Ya, kalau Islam kita semua pemuda. Ya. Kalau berkaitan dengan perjuangan Islam, hidup dengan Islam, kita semua pemuda. Ya, yang kolonial, yang milenial, yang Gen Z, dan seterusnya. Ya. Jadi ini satu fenomena yang beliau gambarkan, dan itu sudah terjadi sejak zaman beliau. Ya. Adanya gerakan yang penuh berkah, gerakan kebangkitan dari pemuda-pemuda Islam. Fittijahihim alittijaha alladhi yukammilu bihi ittijahas sabiq, yaitu ketika mereka sudah mengarah, ya, sudah kembali kepada Islam, di mana mereka adalah kekuatan gerakan yang melanjutkan ittijah sebelumnya, ya, pergerakan sebelumnya. Ya, ya, kalau kita bahasakan, maknai tentang kita di Wahdah Islamiyah, ya, kita berharap, kita ingin juga menjadi pelanjut risalah, pelanjut ittijah ini.
Ya, pelanjut harakah al-mubarakah ini. Ya. Maka saya kira bagus, cocok kita mengkaji kitab ini agar kita lebih paham ya tentang posisi kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi pelanjut risalah ini. Hadal ittijahus salimu alladhi hadafuhu al-wusul ila syariatillah. Ya, ittijah yang baik ini, yang positif ini, tujuannya adalah agar kita tiba dan sampai kepada penegakan syariat Allah, ya, min khilali kitabillah wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam, dengan menjadikan Quran dan sunnah Rasulullah sebagai jalan itu, sebagai arah itu, sebagai kompas itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, tidak apa-apa kita baca ini dengan tenang pembukaannya, karena di sini kita akan mendapatkan banyak ya penguatan-penguatan. Wala syakka anna hadhil yaqdata wa hadhil harakah ka ghairiha minal harakati wal yaqdati at-tayyibah al-mubarakah sayakumu didduha a'daun. Beliau lalu mengatakan, ya, la syakka, pasti, ya, ketika kebangkitan ini hadir, gerakan ini mulai bergerak, ya, seperti gerakan-gerakan dan kebangkitan yang lain, ya, maka pasti musuh-musuh Islam, musuh-musuh gerakan ini, ya, akan berdiri menghadang, akan berdiri melawan, ya. Jadi istilahnya secara logika, kalau kita ingin membangunkan ya musuh-musuh Islam ini, kita bergerak. Artinya apa? Mereka terpaksa bangun lalu sibuk untuk melakukan berbagai upaya agar kita ini gagal. Dan mereka lebih suka kalau kita tidur. Karena kalau kita tidur tidak bergerak, mereka punya kesempatan istirahat panjang. Ya. Ya. Sebenarnya mereka gusar juga, mungkin mereka marah. Kalau kita sudah bergerak, terpaksa mereka bangun dari tidurnya. Ya. Tapi mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Apakah kita bangun, bergerak, konsekuensinya, ya, ini penjahat-penjahat yang tidur akan bangun juga, dan dia mulai melakukan kejahatannya, atau kita yang tidur, atau kita tidur saja, ya, dan itu yang mereka harapkan supaya mereka juga bisa beristirahat panjang. Itu pilihan di hadapan kita. Ya. Para ikhwas sekalian dan akhwat sekalian. Jadi musuh Islam pasti akan menghadang. Li'annal haqqa kullama ishtaghala, kullama ishta'ala nuruhu ishta'alat narul batil. Karena kebenaran itu, ketika apinya telah menyala, cahayanya telah bersinar, maka itu akan menjadi sebab akan menyala api kebatilan. Walakin, tapi jangan ragu, jangan takut, jangan cemas, karena Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah tidak ingin kecuali menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak suka, walaupun musuh-musuh Islam tidak suka. Kemudian beliau mengatakan, inna hadhihi sahwatal islamiyah allati najiduha walillahil hamd fi syababina minadz-dzukuri wal inas, ya. Sesungguhnya sahwa islamiyah ini yang kita temukan, kita lihat, dan kita memuji Allah pada pemuda-pemuda kita, ya. Jadi kenapa beliau bersyukur?
Ya, sangat bersyukur karena pemuda itu rentan untuk hilang. Pemuda itu rentan untuk tenggelam dalam fitnah. Pemuda itu menjadi korban zaman. Tapi dengan adanya gerakan ini, di mana pilar-pilarnya justru adalah pemuda, ini sebuah fenomena yang pantas kita syukuri. Ya, pemuda telah kembali, pemuda telah bangkit, pemuda telah menemukan jati dirinya. Ya, dan pemuda itu siapa? Laki-laki dan perempuan. Ikhwah dan akhwat. Untuk para akhwat yang juga hadir pada kesempatan belajar hari ini. Kalian yang dimaksud, kita yang dimaksud oleh beliau. Kita yang dimaksud oleh sahabat, oleh beliau, oleh Syekh Al-Utsaimin. Kita tidak pernah melihat beliau, tidak pernah berjumpa dengan beliau. Ya, tapi kita yang dimaksud. Seperti Rasulullah tidak pernah berjumpa dengan ikhwannya, tapi beliau mengatakan, saya rindu bertemu dengan ikhwanku. Mereka yang tidak pernah melihatku, tapi dia mengikuti, atau mereka mengikuti jejakku. Ya. Wa hadhihi as-sahwatu allati laysat fi hadhihi al-bilad fahasib, kata beliau. Kebangkitan ini tidak hanya ada di negeri ini, yaitu di Arab Saudi. Ya, bal fi jami'il aqtaril islamiyah, tapi di seluruh negeri Islam, di seluruh bagian negeri umat Islam ada kebangkitan ini. Ya. Jadi memang kita lihat, ya, bahkan ya jangankan di negeri Islam, ya, di negeri-negeri kafir ada kebangkitan Islam. Innaha tahtaju ila umurin. Di sini beliau masuk. Semua kebangkitan dan gerakan yang dipelopori oleh pemuda ini tahtaju ila umurin. Butuh kepada sesuatu, kepada hal-hal. Taja'aluha harakatan nafi'atan. Agar harakah ini bukan menjadi sia-sia, tapi menjadi harakah, gerakan yang bermanfaat, bana'ah, ya, yang positif, ya, yang berberkah biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma yali saubayyinu musta'inan billahi hadhihi al-umur wa hadhihi ad-dawabit hatta takuna hadhihi sahwata najihah, hatta takuna hadhihi sahwatu najihatan nafi'atan wa bana'atan biidznillah. Ya, beliau ingin menjelaskan aturannya, rambu-rambunya, agar supaya kebangkitan sahwa ini berhasil, sukses, betul-betul memberikan manfaat dan sangat positif, ya, bagus, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, was'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala fiha nuran wa burhanan likatibiha wa qari'iha walil muslimina kafah. Ini doa beliau yang terakhir. Saya memohon kepada Allah agar Allah menjadikan apa yang terdapat, apa yang ada dalam kitab ini, yang beliau tulis sebagai cahaya dan hujjah, ya, yang akan membela katibiha, penulisnya beliau sendiri, wa qari'iha, ya, wa qari'aha, dan pembacanya, kita tentunya semua, walil muslimina kafah, dan semua umat Islam. Di sini beliau tulis al-muallif, yaitu beliau sendiri, rahimahullahu ta'ala. Jadi sampai jam berapa, Kabe? Muqaddimah sudah kita baca. Sampai setengah 12, Ustaz. Iya, Setelah 20 menit sesi tanya jawab kalau memungkinkan. iya. Sekarang kita masuk pada al-qismul awal. Ya, bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama. Dawabitu Muhammadun linajahi, afwan, dawabitun muhimmatun linajahi as-sahwatil islamiyah. Ya. Petunjuk-petunjuk, kode etik, aturan-aturan yang penting kita ketahui. Linajahi sahwatil islamiyah. Agar supaya sahwa islamiyah ini berhasil dan sukses. Kita butuh petunjuk-petunjuk. Ad-dhabitul awal. Ya, petunjuk yang pertama
aturan yang pertama, rambu yang pertama, at-tamassuku bil kitabi was sunnah. Seorang yang berada pada kebangkitan ini dan dia bergerak melakukan gerakan kebangkitan ini, maka rambu yang pertama yang harus ada pada dirinya dan tentunya ada pada sahwa ini adalah at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Berpegang teguh, ya, istinsak kepada Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Beliau mengatakan, ayyuhal ikhwah, inna hadhihi sahwata walillahil hamd syamilatun ammatun fi jami'il biladil islamiyah. Ya. Sesungguhnya kebangkitan ini segala puji bagi Allah. Beliau memuji Allah. Ya. Ini tulisannya biasanya mungkin kita tidak merasakan itu karena hanya tulisan. Tapi kalau kita lihat mimiknya beliau, perasaannya beliau, ya, bagaimana ucapan tahmid itu beliau ucapkan, ya, maka ini sesuatu yang memberikan kepada kita motivasi, ya, bahwa kebangkitan Islam ini bukan parsial, bukan pada bahagian-bahagian tertentu, tapi syamilah ammah. Dia kebangkitan yang menyeluruh, mencakup dan umum di semua negeri umat Islam, di semua negeri Islam. Ya, dari timur ke barat, dari barat ke timur. Kama yasilu ilaina dzikruha. Sebagaimana beritanya sudah sampai ke kita. Ya, sebagaimana beritanya sudah sampai ke kita. Walakin yajibu an takuna hadhihi sahwatu ala asasin matinin. Ya, tetapi beliau mengatakan wajib kebangkitan ini berjalan di atas fondasi yang kuat min kitabillah wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Ya, dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Harus di atas fondasi yang kuat ini. Li'annaha idalam takun qaimatan ala dalika kanat sahwatan hauja'a asifah. Karena kalau dia tidak, ya, berdiri tegak di atas, ya, fondasi yang kuat ini, ya, maka dia akan menjadi kebangkitan seperti angin yang merusak, angin kencang yang merusak, ya, angin kencang yang merusak, di mana rubbama tudammiru aksaru mimma tuammiru, di mana kebangkitan ini akan lebih banyak merusak daripada membangun, memperbaiki. Nah, kita tidak ingin sahwa yang seperti itu. Ya, beliau ingatkan, jangan sampai sahwa kita ini seperti angin kencang yang merusak tadi. Ya, yang lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya. Walakinnaha idza buniyat ala kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam sabitaini sara laha asaruha al-fa'alu fil ummatil islamiyah wa ghairiha. Tetapi kata beliau, jika kebangkitan sahwa ini dibangun di atas fondasi Quran dan sunnah yang kokoh, yang kuat, maka dia akan menjadi, atau dia akan memberikan, ya, asarnya, dampaknya, fa'al yang konkret, yang nyata, yang terlihat, ya, di tengah-tengah umat Islam ini. Bahkan bukan hanya umat Islam, pada umat yang lain, ya, karena sesungguhnya jika umat ini kembali kepada khairiyatul ummah, kepada khairiyahnya, kepada kualitasnya, kepada kekuatannya, maka umat yang lain akan merasakan, ya, cahaya Islam ini. Itulah sebabnya ada satu buku yang ditulis oleh seorang ulama, ya, saya lupa namanya. Beliau menulis kitab apa yang diderita oleh dunia ini
dengan kemunduran umat Islam. Ya. Jadi umat lain menderita dan mengalami kesulitan atau kondisi yang seperti itu ketika umat Islam ini ya mengalami kemunduran. Tapi kalau umat Islam ini maju, berkembang, tentunya dengan dakwah yang dilakukan secara benar, maka kekuatannya, keteladanannya, keberkahannya akan dirasakan oleh semua umat yang lain. Kemudian beliau mengatakan, wala yakhfa alaina jami'an al-qissatul mutawwalah allati nara fiha Aba Sufyan hina qadima ila Syam wajtama'a bimilkiha bimalakiha ya wajtama'a bimalikiha hina dzaka wa huwa Hirqal malikur Rum atau malikar Rum ya atau malikir Rum ya wa kana Abu Sufyan hina dzaka kafiran. Nah, kisah ini mengantar kita. Beliau masukkan kisah ini untuk kemudian membawa kita untuk menyelami dan merasakan memang perlu ya kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, jangankan umat Islam, bahkan orang di luar Islam yang menentang Islam, ketika kita benar-benar mengamalkan Islam, maka mereka akan tersentuh dan tinggal waktu mereka masuk Islam. Ya, kata beliau tidak asing lagi atau tidak ya tersembunyi ya jelas ya pada kita semua satu kisah yang panjang ya. Dalam kisah itu kita bisa melihat bagaimana Abu Sufyan yang ketika itu datang ke negeri Syam. Jadi Abu Sufyan memimpin kabilah dagang, biasanya begitu orang Arab berdagang ke negeri Syam. Suatu ketika kafilah dagang itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan ini Abu Sufyan tentunya pembesar Tidak bisa. Quraisy. Salah seorang pembesar Quraisy. Ketika dia tiba di negeri Syam, Tidak bisa dia dia. mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Kaisar. Ya, Kaisar Romawi yang juga menguasai negeri Syam. Ketika itu Kaisar Romawi juga datang di negeri Syam yang merupakan wilayah kekuasaannya, yaitu Heraklius. Ya, ketika itu Abu Sufyan masih kafir. Ya. Kemudian ketika mereka bertemu, Abu Sufyan menceritakan ya tentang siapa Rasulullah. Ya. Fadzakara Abu Sufyan makana alaihin nabiyyu min ibadatillah. Beliau ceritakan kepada Herkal bagaimana ibadahnya Rasulullah kepada Allah. Ya. Wa nabzil ausan, dan bagaimana Rasulullah itu ya menolak patung-patung. Ya. Mengingkari patung-patung. Sembahan orang-orang kafir jahiliyah Quraisy ketika itu. Ya, jadi ini Abu Sufyan ceritakan langsung kepada Heraklius tentang ibadah Rasulullah hanya kepada Allah semata dan dia meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Dan satu hal yang beliau juga sampaikan, wa husnil akhlak. Ini Abu Sufyan orang kafir ya. Ya. Tapi dia tertegun, dia takjub juga. Ya. Dan ya bayangkan dia ceritakan dengan jujur kepada Heraklius. Ya. Tentang kemuliaan akhlak Rasulullah, wal muamalati wasidqi wal wafa. Bagaimana Rasulullah seorang yang muamalahnya begitu indah, begitu menakjubkan, kejujurannya, kesetiaannya, wafanya. Ya. Kejujurannya. Ya, sampaikan beliau digelar ya dengan Al-Amin. Ini dia ceritakan Abu Sufyan langsung radhiyallahu anhu kepada Heraklius. Wa ghairi dzalika mimma ja'at bihi syariah. Ya, dan ya informasi lain
yang diceritakan Abu Sufyan kepada Heraklius tentang ajaran Islam ini yang dia beliau langsung lihat pada diri pribadi Rasulullah. Faqala Herakl li Abi Sufyan, apa yang dijawabkan, apa yang dikatakan Herakl ketika dia takjub mendengarkan cerita Abu Sufyan. Ya, mungkin ya ini satu obsesi ya. Ya, bagaimana ustadz-ustadz kita ini ya sekira perlu introspeksi, perlu muhasabah. Bagaimana ustadz-ustadz kita ini ceritanya saja ya ketika sampai ke sebuah tempat itu sudah menjadikan orang-orang di tempat itu menunggu-nunggu ustadz itu. Kapan ustadznya datang? Ini ceritanya saja sudah ya memukul kami ini ya. Ya. Kan begitu juga Rasulullah ketika beliau disambut di negeri apa ini? Habasyah, di negeri Madinah. Ya. Belum tiba pribadi Rasulullah, mereka sudah menunggu dan takjub ingin bertemu dengan Rasulullah. Ini bagaimana ya kita buat nanti pelatihan dai, belum hadir orangnya, baru ceritanya sampai. Ya, kita sudah ditunggu. Mana itu Ustaz tak datang? Sudah lama ceritanya sampai kepada kami. Mana datang? Kapan datang? Ya, itu. Tentunya tidak sebaliknya. Ya. Waliyadzubillah. Faqala Herkal li Abi Sufyan, in kana ma taqulu haqqa fasayamliku ma tahta kadamayya hataini. Ya. Jika apa yang engkau katakan itu benar, maka dia nanti akan merebut dan menguasai apa yang berada di bawah kedua telapak kakiku ini, yaitu negeri Romawi. Ya. Kan waktu perang Khandak itu ada batu besar yang tidak bisa dihancurkan oleh sahabat. Rasulullah datang menghancurkan batu itu. Dan setiap percikan api yang keluar itu beliau mengatakan kita akan kuasai Romawi, kita akan kuasai Persia. Terlihat istana merahnya Yaman, ya. Itu obsesi keyakinan. Ya. Jadi memang kita ini selalu membutuhkan, ya. Kalau Nabi, sahabat kan dulu ada Nabi. Bahkan ketika Nabi itu meninggal, itu Umar tidak percaya dan ingin membunuh semua orang yang mengatakan Nabi meninggal. Ya. Betapa mereka ini sahabat, ya, sangat ya powerful seperti itu karena ada Nabi di tengah-tengah mereka. Ya, ya. Perlu memang di tengah-tengah kita selalu ada tokoh pribadi yang kalau kita ini lemah, lemas, ya, kita tidak berdaya, maka tokoh itu bisa membangkitkan kita, bisa memotivasi kita. Ya, kita bangkit lagi. Kita butuh seperti itu. Tokoh-tokoh yang bisa mencas kita. Nah, ini jawaban Heraklius kepada Abu Sufyan. Kalau benar yang kau katakan itu, ya, maka dia akan merebut tahtaku yang berada di bawah kedua telapak kakiku. Bayangkan, ya, bagaimana seorang Heraklius, ya, superpower ketika itu, salah satu superpower ketika itu, yang menguasai Romawi Syam, ya, itu tidak malu mengatakan ini, mengungkap ini di hadapan, ya, Abu Sufyan. Ya, bisa saja mungkin itu, ya, Amerika bicara sama Yahudi. Ya, kalau kita tidak begini nih, kita akan kehilangan tahta kita. Ya, kalau Islam ini, ya, kita tidak basmi, Islam ini kita tidak kita akan kehilangan tahta kita. Ya, bisa begitu mungkin, ya, penggambarannya. Manil ladzi yatasawwaru anna Nabi sallallahu fi dalikal waqt wa lam tadni lahul arabu ba'd. Siapa yang pernah menyangka, yang bisa menggambarkan bahwa Nabi ketika itu, ya, bisa merebut Romawi? Siapa yang bisa menggambarkan, ya, bahwa Nabi ketika itu dengan kekuatan yang sangat sedikit,
Ya. Dan Arab bahkan, jangankan Romawi, Arab bahkan belum tunduk kepada beliau. Ya. Apakah di saat itu ada yang bisa menggambarkan atau bisa memprediksi nanti Romawi akan tumbang, Persia akan tumbang? Ya. Padahal Arab saja belum tunduk kepada beliau di awal-awal dakwah. Bal innahu alaihi salatu wassalam lam yazal muhajiran an Makkah walam yaftahha ba'd. Ya. Bahkan ketika itu Nabi terpaksa hijrah ke Madinah, meninggalkan Makkah, dan belum lagi kembali ke Makkah untuk menaklukkan Makkah, belum lagi, masih di awal dakwah. Dan beliau harus berangkat dan pergi hijrah ke Madinah. Dalam situasi seperti itu, adakah yang bisa menggambarkan nanti Romawi akan direbut? Ya. Tapi kan Rasulullah mengatakan di awal-awal dakwah juga, ketika datang seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendoakan kami? Ya, apakah engkau tidak meminta kepada Allah agar kami ini terlepas dari semua kesulitan ini, ya, penderitaan ini? Rasulullah memberikan keyakinan kepada sahabat, jangan tergesa-gesa. Akan datang suatu saat, ya, seorang wanita dari San'a ke Hadramaut, dia berjalan, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Ketika Islam telah menguasai semua itu, Islam akan mendatangkan keadilan dan keamanan. Ya, makanya jangan pernah luntur keyakinan kita. Walaupun ada usaha dari berbagai kekuatan yang ada di dunia ini, mereka bisa menjaga keamanan, perdamaian, tidak. Ya, yang ada adalah agenda-agenda politik. Hanya Islam yang jujur, hanya Islam yang jujur, hanya Islam yang shadik. Oleh karena itu hanya Islam yang nanti dipilih oleh Allah untuk melahirkan kedamaian, perdamaian, dan keadilan di bumi ini. Jadi bagaimana mungkin ada gambaran, ada khayalan, ada prediksi nanti Islam ini akan menguasai, Rasulullah akan menguasai Romawi. Padahal Arab saja belum beliau taklukkan, dan beliau masih dalam kondisi harus meninggalkan Makkah, terusir, ya, pergi berhijrah ke Madinah. Manil ladzi yatasawwaru anna malikan kaharkal fi qaumihi yaqulu misla hadzal kalam. Ya, siapa yang bisa memprediksi, dan siapa yang bisa percaya bahwa ada seorang raja yang merupakan superpower, salah satu kekuatan superpower ketika itu, mau berkata jujur di hadapan siapa? Abu Sufyan dan kafilahnya tadi, dan di hadapan rakyatnya, pembesarnya, bahwa nanti dia, kalau kau ceritakan itu benar, sifat-sifatnya begitu, ya, maka dia akan menguasai apa yang saya kuasai hari, akan merebut apa yang saya kuasai hari. Jangan-jangan Heraklius ini memang dia juga baca dari kitabnya, kitab Injilnya, akan datang Nabi Muhammad, ya, makanya itu dia mau cocokkan itu berita Injilnya dengan kabarnya siapa? Abu Sufyan. Ya, ketika dia lihat cocok, ya, maka dia, ya, terus terang mengatakan itu. Hadal amrul ladzi tuqi'uhu Herkal hal tahaqqaqa dzalika am lam yatahaqqaq ba'd. Ya. Jadi prediksi yang disampaikan oleh Herkal tadi, bahwa dia akan merebut tahtaku, apakah itu terjadi di masa Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup atau belum terjadi? Atau la hal tahaqqaqa dzalika am lam yatahaqqaq? Apakah sudah terjadi atau belum terjadi, khususnya di masa Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup?
Ya, supaya kita rindu. Ini kan pertanyaan terakhirnya itu, apakah terjadi atau belum terjadi? Ya, istilahnya, karena ini berseri, dan kita rindu lagi ketemu dengan seri berikutnya, jangan dulu dijawab ya, supaya kita tunggu seri berikutnya. Waktunya juga sudah habis, saya kira cukup saja ini, nanti kita lanjutkan eh, yang akan datang insya Allah. Jadi kita singgah pada bagaimana jawaban prediksi Herkal ini, bagaimana kita fahami. Itu ada pada penjelasan beliau setelah ini. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Jazakumullahu khairan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, syukur Ustaz atas penyampaian awal di pertemuan kita perdana ini. Sebuah pembahasan yang tentu ya kita katakan memantik ya semangat kita, utamanya yang berkumpul ini adalah kalau boleh mengatakan kadar-kadar takwin, tanfiz yang tentu butuh dengan hal-hal semacam ini ya. Penguatan yang semua kita insya Allah sangat rindu dengan kebangkitan Islam, dan sedikit banyaknya kita banyak atau mungkin berinteraksi dengan kegiatan yang terkait kerja-kerja dakwah ini ya. Sebuah kesimpulan kecil yang mungkin bisa kami sampaikan bahwa utamanya dari poin terakhir yang disampaikan oleh Ustadz kita, bahwa bagaimana kemudian perjuangan dan kemenangan Islam itu diawali atau kelihatannya menjadi sesuatu yang hal-hal yang mustahil, sesuatu yang berat ya. Sebagaimana gambaran kisah tadi yang disebutkan bahwa Nabi kita kemudian jangankan untuk menguasai imperium yang besar, kekuatan yang besar saat itu, bahkan Arab pun belum ditundukkan, belum ditaklukkan. Ya, maka dibawa ke kehidupan kita sekarang, ya, di tengah mungkin ada keputusasaan terhadap kemunduran umat Islam, dan sepertinya imperium atau kekuatan superior hari ini di dunia ini sangat sulit kelihatannya untuk ditaklukkan, tapi itu bukan menjadi hal yang mengecilkan semangat kita yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan dakwah ini, bahwa sesungguhnya sejarah itu telah tertuliskan dan muncul dalam bahasan kita hari ini, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya sejarah mencatat bagaimana dua imperium besar itu kemudian bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin ya. Dalam konteks kekinian, negara yang besar, superior, semua kita telah mengetahuinya, tapi tidak mungkin dan bukan tidak mungkin kemudian sejarah itu pasti akan berulang kembali dan Islam menjadi pemenang. Tinggal kemudian kita memilih bisa menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan itu, dan hasilnya tentu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai materi pertemuan kita pertama, dan kalau ada ingin para peserta asatidzah yang ingin bertanya, kami bisa berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung, ataupun yang ingin mengajukan di room chat, kami bisa atau kami insya Allah bisa bacakan. Ya, silakan hadirin sekalian kalau ada yang akan mengajukan pertanyaan. Ya. Jadi insya Allah kegiatan kita ini kegiatan rutin, bulanan, dan ya, mudah-mudahan bulan depan kita bisa kembali akan melanjutkan pokok bahasan kita ini.
Iya, sepertinya tidak ada yang bertanya Ustaz ya. Iya, ikhwah dan akhwat sekalian, eh ya syukran kepada Sedikit saat oh ya, ada yang. Nah, silakan Ustaz. Ustaz Ali. Masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz. Sedikit saja Ustaz, mungkin karena kami juga agak terlambat ya masuk, tapi dapat di awal materi. Mungkin sedikit disampaikan ke kita karena saya kan ini menulis buku tentang ini, mungkin sedikit disampaikan tentang eh, beliau ini sebenarnya zamannya kapan Ustaz? Ya, karena di kita ini kalau ditanya tentang ulama itu selalu menjajarkan para tabiin dengan ya kasih campur begitu ya agar mungkin lebih menambah eh, pemahaman si eh, s- eh, kita bahwa beliau memang pantas sekali untuk menyampaikan hal ini. Ya, mungkin sedikit mengenal beliau ataukah ada di antara satya kita yang mendapatkan zaman beliau Ustaz Saimin rahimahullah taala. Iya, kalau kita kembali ke bukunya, itu di Muqaddimah disebutkan eh, cetakan pertama buku ini 1414 Hijriah. Sekarang 1447. Sudah 30 tahun lebih ya. 93. Ya, iya. Jadi eh, beliau meninggal itu sudah sekitar 20 tahun ya lebih. Intinya beliau ini salah seorang kibar ulama di Saudi Arabia. Beliau berjumpa dengan Raja Fat, ya tentunya sebelumnya eh, sebelum Raja Fat siapa ya? Artinya beliau sudah hadir, sudah ada di situ. Kemudian di masa Raja Abdullah Saudi Arabia. Jadi beliau saya kira ulama eh, zaman kita, ketika beliau masih hidup pun tentunya kita ikuti eh, ceramah-ceramah beliau. Waktu itu kita masih kuliah, bahkan masih di awal-awal kuliah, ya bahkan tentunya saya bin Bas. Adapun sebagian ustadz bahkan bertemu ketika di Saudi Arabia, melihat langsung orangnya, bahkan ada yang bersalaman langsung. Jadi tidak jauh dari kita dan eh, dianggap Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu di zaman beliau bersama dengan Syekh bin Bas rahimahumullah itu yang kedua setelah bin Bas, ya. Dan beliau tentunya seorang yang kuat dalam fikih, ya, dan sangat dikenal dengan metode mengajar yang kuat, metode mengajar yang sangat sistematis dengan bahasa yang sangat mudah, ya. Dan kebanyakan dari buku-buku Syekh Utsaimin ini sama dengan Syekh bin Bas, itu mereka tidak tulis. Tapi itu ceramah yang beliau sampaikan, ya, dan ditulis oleh muridnya. Jadi muridnya ini menulis ceramah itu lewat rekaman yang ada ditulis kembali. Setelah itu sebelum mereka cetak, terbitkan itu diperlihatkan kepada Syekh dulu. Maka Syekh itu eh, mungkin ada yang dia hapus, ada yang dia takdil, ada yang dia robah. Itu supaya tentunya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab biasanya orang yang ceramah langsung itu kan ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu disampaikan, itu tersampaikan dan seterusnya. Ya, bahkan ulama pun menyadari itu.
Jadi Syekh Utsaimin bukan di zaman lampau ya, tahun 90, tahun 2000 itu sudah menjadi panutan ya. Kan beliau Syekh bin Bas, sebelumnya Syekh Albani. Kemudian ini 3 ulama ketika itu memang sangat digandrungi oleh para pemuda. Ya. Yang duluan meninggal itu Syekh Albani, kemudian Syekh bin Bas, kemudian Syekh Al-Utsaimin terakhir. Syekh bin jarak Syekh Albani, Syekh bin Bas dengan Syekh Utsaimin meninggal itu tidak terlalu lama kalau saya tahu, kalau yang saya tahu. Intinya para ikhwan dan akhwat sekalian, beliau adalah ulama kontemporer, bisa dikatakan begitu ya, dan tidak berlebihan kalau kita mengatakan min baqiyatis salaf, dari sisi keilmuan, ketawaduan, kezuhudan ya, sampai dikatakan begitu banyak tawaran rumah dari raja-raja, bahkan sebelum raja Fat itu beliau tidak ambil tawaran rumah itu, padahal rumahnya kan dari tanah ya. Beliau ketika ditawari rumah, beliau hanya mengatakan bangunlah rumah untuk masjid ya, tempat beliau mengajar ya. Lalu masjid itu akhirnya ada asrama dibangun, dan dikatakan semua murid-murid beliau yang belajar di asrama itu, yang langsung belajar kepada beliau, itu beliau kasih kafala ya, kasih eh, jaminan hidup setiap bulan, tidak membayar ya. Jadi ada yang memang langsung datang belajar ke situ, tapi ada juga yang ketika libur dari Madinah, dari mana itu datang di situ, masa liburnya dia pakai di situ. Wallahu alam. Dan ada seorang murid Syekh Utsaimin itu, biasa saya lihat di YouTube, itu dia punya YouTube itu, dia kunjungi semua murid-murid senior Syekh. Dia kunjungi semua yang pernah menjadi murid Syekh. Ya, dia datangi, dia kunjungi, dan dia buat podcast ya. Dan ada cerita-cerita menarik dari masing-masing muridnya itu tentang kepribadian Syekh, kepemurahan Syekh, ya, bahkan tentang jenaka-jenakanya Syekh, ya, kisah-kisah lucu beliau dengan para murid-muridnya. Ya, sampai kalau katanya berangkat rihlah, itu Syekh mengatakan ini bukan tempat kita ya, istilahnya bertanya tentang ilmu, bertanya tentang fikih, ini tempat kita ya rihlah. Ya, tidak ada pertanyaan fikih di sini, kata beliau. Biasanya begitu. Ya. Ya. Dan disebutkan dalam riwayat, beliau ini kalau berjalan ke masjid tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, tidak pakai alas kaki. Ya. Dan ada kisah itu Syekh kalau berjalan ke masjid itu waktunya beliau murajaah hafalan. Maka jangan sekali-kali diganggu karena beliau akan marah. Jadi biasanya itu kalau ada murid yang ingin bertanya sesuatu, dia cuma ikuti. Katanya ada satu tempat dekat masjid, disitulah beliau berhenti murajaah, dan disitulah orang yang mau bertanya disilahkan bertanya. Tapi kalau selama dia jalan dan dia murajaah, jangan memang tanya, Syekh, jangan sekali-kali tanya, kan dia akan marah. Ya, dia sedang murajaah, hafalan Qur'annya. Itu beliau tidak pakai alas kaki, padahal agak jauh itu rumahnya, dan itu beliau pulang pergi. Ya, dari Jami'ah Unaiza itu. Ya, tempatnya beliau mengajar, melanjutkan gurunya Syekh As-Sa'di. Jadi Syekh Utsaimin ini murid dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, yang menulis kitab tafsir itu, Tafsir As-Sa'di, dan banyak kitab-kitab lain. Jadi beliau punya wirid harian, bacaan harian, ya, yang beliau jaga, dan itu beliau jaga ketika pergi ke masjid dan pulang dari masjid. Ya. Beliau seorang yang dermawan, murah hati, dan suka menolong. Ya, bahkan di akhir hayatnya beliau itu ketika sakit parah, beliau masih mengajar di bulan Ramadan, masih mengajar di Masjidil Haram. Bahkan di waktu beliau baring, kalau ada pertanyaan masuk ya di acara Nurun alat Darb itu masih beliau jawab dalam keadaan beliau berbaring. Banyak yang kita bisa baca tentang beliau
termasuk dari murid beliau langsung, kisah-kisah beliau. Itu banyak di YouTube dan banyak di tulisan-tulisan di internet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Insyaallah. Syukran Ustaz. Eh, jadi ternyata bukan cuma bahasan inti dari kitab ini, bahkan biografi dari penulis apa yang kita bahas hari ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita ambil pelajaran pada beliau. Saya ingin membacakan satu pertanyaan lagi Ustaz. Insya Allah ini yang pertanyaan terakhir. Di room cuma ada di sini tertulis izin bertanya Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang dakwah pemuda atau kondisi bahwa semangat dakwahnya meredup, berubah keadaan misalnya menikah, bekerja atau yang lainnya. Jadi seorang pemuda ketika telah berubah keadaannya sepertinya berubah juga semangat dakwahnya. Mungkin bisa Ini saya kira fenomena dipahami. umum dan bisa dikatakan ini juga fitnah dalam kehidupan kita. Iya, artinya mungkin karena sudah terbagi perhatian, ada tanggung jawab baru, ya. Tapi sebenarnya nikah itu bahagian dari perjuangan, bahagian dari dakwah, bahagian dari ibadah. Itu yang perlu kita kuatkan lagi pemaknaan itu. Jadi nikah bukan sekedar nikmat duniawi, apalagi kalau kita masih pemuda, ya. Makanya kan kalau dalam Al-Quran, konsep Quran, pasangan yang kita cari itu yang beriman, artinya nanti bisa menjaga dan saling menjaga di antara kita berkaitan dengan iman, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ya nikah adalah ibadah, nikah adalah bahagian dari perjuangan karena nikah itu menenangkan hati, nikah itu menundukkan pandangan, nikah itu ya membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit syahwat dan sebagainya. Ya, secara logika harusnya ketika hati kita bersih, kita lebih bersemangat ya dalam dakwah dan kegiatan-kegiatan dakwah. Karena kan yang membuat kita malas berdakwah itu dan tidak masa bodoh dengan dakwah ya syaitan yang menggoda kita, syaitan yang membuat kita malas. Maka saya kira perlu terus dalam rumah tangga itu perbincangan-perbincangan tentang dakwah, saling mendukung, ya. Perlu ada diskusi tentang dakwah dalam rumah tangga kita, bicara-bicara tentang dakwah. Suami dan istri sama-sama bertekad untuk menjaga komitmen, ya. Dan jangan kontradiksikan antara urusan keluarga dan dakwah. Maksudnya jangan bersikap negatif. Ini keluarga bisa menghalangi dakwah. Ya. Atau kita pilih salah satunya, dakwah atau keluarga. Harusnya tidak. Tapi dakwah bagian dari keluarga, keluarga itu bahagian dari dakwah, ya, keluarga itu bahagian dari dakwah, ya. Dan dakwah yang kita lakukan ini butuh keluarga. Dakwah yang kita lakukan butuh keluarga. Agar kita matang, kita dewasa, kita lebih fokus. Kalau ada kenyataan dan fenomena banyak, ya, keluarga-keluarga baru, pengantin-pengantin baru tiba-tiba berubah, ya, perlu segera ada yang sadar salah satunya atau dua-duanya. Dan kita sebagai jamaah
Jangan biarkan ini kalau kita sudah lihat fenomenanya. Ya, mari saling mengingatkan, saling menasihati. Ya, akhwat membimbing akhwat, ikhwah membimbing ikhwah. Keluarga-keluarga baru ini yang tanda kutip masih rentan, masih apa dan sebagainya karena tantangan hidup yang tiba-tiba berubah. Ya, perlu saling membantu, perlu saling menolong karena kebanyakan itu biasa terjadi, mohon maaf. Karena tuntutan keluarga sehingga akhirnya tidak punya lagi waktu untuk menghadiri taklim kah atau tarbiyah kah. Ya, karena ya waktunya sudah banyak untuk mengejar atau untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga. Nah, dalam keadaan seperti itu, keluarga dalam hal ini istri kita, wanita ini harus menjadi bahagian yang kalau dilihat suaminya sudah mulai apa dan bagaimana, dia harus terus terang dan mengatakan, mari kita ya apa itu cas lagi, mari kita kuatkan lagi. Jangan sampai urusan-urusan keluarga ini bisa menyebabkan kita terlena, terlalaikan, atau luput dari perbaikan diri. Jadi saling menasihati, saling mengingatkan. Harus ada yang mulai akan kesadaran ini secara internal ya. Ya. Oleh karena itu, lingkungan jamaah ini juga perlu menjaga ini keluarga-keluarga baru. Jangan dibiarkan, oh dia kan nikah urusan keluarganya. Jangan begitu. Justru kita ada sebagai jamaah ini supaya saudara-saudara kita, para ikhwah dan akhwat yang kita nikahkan ini, dengan tujuan untuk melahirkan generasi-generasi pelanjut, ya memang di saat-saat awal mereka mungkin agak rentan, maka kita perlu jaga, perlu dampingi. Ya, apa itu kita ada LP2KS. Ini salah satu fungsi LP2KS inilah menjaga keluarga-keluarga baru untuk tidak rentan rapuh, tidak rentan berubah. Ya, apa saja bentuk penjagaan itu sesuai kebutuhan. Ya, dan inilah fungsinya kita berjamaah. Ya, kita ada, lalu saudara-saudara kita tidak merasa terayomi, apa itu terlindungi, terselamatkan. Ini kan ada tapi tidak ada. Jadi perlu ada bimbingan, penguatan, dan perlu ada dukungan. Ya, makanya di LPKS, LP2KS perlu itu disiapkan. Ya, kan ada di antara keluarga-keluarga baru yang masih rentan secara ekonomi dan sebagainya. Perlu itu. Ya, kita bantu mereka. Ya, supaya mereka kuat. Ya. Dan tidak menjadi alasan mereka meninggalkan dakwah ini. Ya. Jadi saya kira perlu penguatan internal dari dalam dan perlu pendampingan, bantuan secara jama'i, secara organisasi dari luar eksternal. Maka kita perlu peka ya. LP2KS perlu peka. Ya, lihat itu keluarga-keluarga baru, apa kondisinya sekarang, bagaimana keadaannya. Jangan hanya lihat di depan layar, kenapa si fulan tidak hadir, kenapa si fulan tidak hadir. Ini kan ada acara LP2KS ini, kenapa si fulan tidak hadir. Ya jangan begitu dong. Antum harus tahu dan melacak. Ini tugas kita, tugas jamaah. Kenapa ini keluarga yang baru nikah ini tidak pernah lagi datang tarbiyah, tidak pernah lagi bagaimana dan bagaimana. Harus dilacak, harus dicek. Ini tanggung jawab kita. Ya, jangan biarkan ada saudara kita yang dia punya masalah, dia pendam, dan dia tidak mau ungkapkan, dia malu ungkapkan kepada kita. Ya. Saya kira itu saja yang bisa saya berikan sebagai jawaban. Ya, syukran Ustaz. Kembali kita sadarkan tentang
menuntun kita untuk atau agar menjadi bagian dari sahwa yang bermanfaat dan membangun. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kepada Ustadz kita, jazakumullah khairan atas ilmunya hari ini. Ya, semoga Allah membalas kebaikan Ustadz, menjaga keluarga Ustadz dan memberkahi majelis ini. Semoga Allah menjadikan ilmu ini menjadi hujjah untuk kita semua dan menuntun kita untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum, juga kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini, ya kami berharap kesabaran dan keistiqomahan untuk kemudian senantiasa mendukung program ini, membersamai kegiatan ini hingga kemudian kita berharap tuntasnya apa yang kemudian menjadi pokok bahasan kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.